Oh
menjadi makin nyata, sehingga kami mengalami kekuatan, kami mengalami intensitas roh yang terus bekerja dari waktu ke waktu. Sebab kami percaya ini waktumu, ini kairosmu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh keluarga rohani terus tersedia, di-set di dalam kebenaran. Siang ini kami berdoa di dalam nama Yesus, hadirat Tuhan mencengkram kami, suasana sorga memenuhi seluruh hidup kami, sehingga setiap firman yang dilepas tidak akan pernah kembali tanpa membawa buah, tanpa menghasilkan sesuatu. Kami berdoa terjadi di dalam nama Yesus. Hati kami tersedia, hidup kami terus tersedia untuk kami memberi diri sepenuhnya, memiliki roh yang lembut, mau dibentuk, mau diajar, dan mau berubah. Kami mau berkata, bentuk kami sesuai kehendak-Mu, supaya kerajaan-Mu makin nyata. Kami menjadi representasi dari kerajaan-Mu. Terima kasih siang ini Roh Kudus. Terima kasih untuk kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus siang ini. Kami diri dengan Engkau terus tersedia mendengar firman-Mu. Berikan roh pengertian kepada kami, roh pewahyuan untuk menjelaskan setiap kebenaran demi kebenaran. Kami mendapatkan pengertian dan pemahaman dengan baik, dan kami sehingga kami dapat menghidupinya, kami dapat melakukannya. Kami terus makin taat dan makin setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari cari kami semua dengan kebenaran dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom seluruh keluarga rohani. Mempercaya dari hari ke hari Tuhan akan terus bekerja. Karena itu pastikan keterhubungan kita makin membawa dampak yang luar biasa. Baik untuk hidup kita, kita alami terobosan, tapi juga kita melihat lingkungan di mana kita ada, kota di mana kita ada, makin Tuhan intervensi sehingga kita melihat hal-hal yang secara ilahi Tuhan mulai selaraskan bersama-sama. Amin. Ya, menyapa semua. Coba memperiksa dulu sebentar. Selamat jumpa semua keluarga rohani. Ya, mari bersama-sama kita di-set dalam kebenaran. Ya. Keindahan di dalam kasih Tuhan adalah kita dari hari ke hari kita mengalami hal-hal yang ilahi itu terjadi dalam hidup kita, dan kita percaya bahwa kita tidak lagi berjalan dengan kebiasaan kita, dengan cara-cara kita secara manusiawi, tetapi kesadaran akan Tuhan dari hari ke hari itu makin begitu kuat ada di dalam hidup kita. Sehingga dari waktu ke waktu sangat percaya, saya sangat percaya kuasa kehadiran Tuhan itu begitu nyata dalam hidup kita. Amin. Mari bersama-sama saudara, kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah untuk menjadi representasi bagi kerajaannya. Amin. Itu sebabnya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, saudara harus terus memastikan bahwa realita hadirat Tuhan terus makin bekerja. Amin. Karena terus makin bekerja, maka dari hari ke hari, maka saudara dari hari ke hari kita akan makin melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, yang secara
manusiawi kita tidak bisa mengalami itu dan tidak mungkin kita mengalami, tetapi kita melihat bagaimana Tuhan begitu bekerja, begitu nyata. Amin. Itu sebabnya saudara, mari pastikan semua kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari ada suplai firman. Karena ketika saudara sadar suplai firman itu adalah makanan bagi kita, suplai firman akan menjadi amat sangat penting dari hari ke hari, karena Tuhan akan terus bekerja. Karena itu saudara, kita sadar bahwa sebagai keluarga rohani kita terus saling memperhatikan, saling mengingatkan, saling mendukung. Kemarin kita sudah belajar bersama-sama ya, membiasakan diri untuk menjadi keluarga rohani dalam satu rumah rohani sebagai budaya rasuli yang harus kita terus hidupi adalah saling memperhatikan. Jadi membiasakan diri saling memperhatikan satu dengan yang lain ya. Oleh karena saudara, apa yang dapat kita lakukan adalah sebuah bagian dari kehidupan kita yang terus tidak, itu bukan sesuatu yang terserah saya suka atau tidak, tetapi itu pola yang harus kita bangun. Itu gaya hidup rasuli, itu pola hidup secara kebersamaan, dalam kebersamaan kita sebagai keluarga rohani, sehingga kita harus terus saling memperhatikan. Karena itu saudara, kita dibentuk, kita dibangun, kita dipolakan dari hari ke hari supaya kita makin menunjukkan sebuah kehidupan, suatu kehidupan yang terpola dengan benar. Bahwa sebagai keluarga rohani kita harus saling memperhatikan, kita harus saling mengenal satu dengan yang lain. Amin. Karena itu saudara, Mam dapat katakan di sini, sebagaimana hari Minggu Mam sempat ungkapkan sedikit tentang kita adalah dalam posisi di mana terus dibangun. Karena itu kita model gereja yang membangun bukan memberkati. Jadi setiap kali kita diajar oleh firman, kita menerima firman, itu bukan sekedar firman yang hanya untuk tujuan sesaat. Jadi dimensi kita adalah dimensi gereja yang terus dipolakan dalam kebenaran. Dimensi roh yang terus bekerja dalam hidup kita adalah dimensi kehidupan roh yang akan bermanifestasi untuk meletakkan dasar-dasar, nilai-nilai, prinsip-prinsip penting untuk hidup rohani kita. Oleh karena itu saudara, ketika setiap kali firman datang, Roh Kudus tolong kami, setiap kali firman datang, seringkali ada hal di dalam hidup kita yang belum secara saudara, yang belum secara akurat ya, belum akurat terbangun. Maka ketika setiap kebenaran datang untuk mengoreksi kita, di mana supaya kehidupan rohani kita makin terbangun dan makin lebih baik dari hari ke hari, itu selalu didapati kita akan mengalami kontra. Karena kita berjalan dalam kehidupan yang tidak terpola, berjalan dalam kehidupan yang tidak akurat. Padahal Tuhan ingin membangun kehidupan kita makin akurat. Tuhan membangun kita, saya ulangi sekali lagi, Tuhan ingin membangun kita dalam kehidupan yang akurat, sesuai dengan firman, sesuai dengan kebenaran, bukan cara manusia, bukan berdasarkan pengetahuan, bukan berdasarkan ilmu yang kita dapat, tetapi kebenaran firman akan mempolakan itu dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus terus belajar bersama-sama. Jadi gereja ya tidak lagi sekedar menerima firman yang hanya untuk memenuhi dalam tanda kutip, hanya sekedar datang kita cari berkat, hanya kita datang di gereja, kita tahu saja bahwa begitu kita setia, kita mengenal Tuhan, kita melayani dan lain-lain. Selalu dimensi pemikiran kita, pola pikir kita adalah kita pasti diberkati. Benar, memang kita akan diberkati, tapi menjadi satu kehidupan yang tidak wajar ketika kita hanya mengejar berkat. Sementara Matius, mari kita baca bersama-sama. Matius pasal 6 ayat 33. Saudara, kalau kita baca dalam satu pasal ini dalam Injil Matius, saudara akan temukan di situ bagaimana orang-orang di sana
hanya ini berpikir tentang kekayaan, kekayaan secara jasmani, kekayaan lahiriah. Sehingga saudara, kalau kita baca mulai dari ayat yang pertama, terus saudara dari perikop itu sampai kepada hal berdoa. Jadi saudara, bagaimana kita seluruh jemaat bukan lagi kita mengejar berkat, tetapi kita mengejar isi hati Tuhan. Karena ketika kita mengejar isi hati Tuhan, kita pasti hidup di dalam kehendaknya, kita pasti hidup di dalam tujuannya, sehingga hidup kita makin berbeda. Bukan lagi pengejaran hal-hal yang untuk hanya kepentingan kita, hanya hal-hal untuk berkat-berkat yang hanya sementara. Karena ketika saudaranya mengejar kebutuhan kita secara sifatnya sementara, maka kita akan selalu mengalami kondisi yang begitu saudara misalnya pergi ke gereja, bukannya kita mendengar firman, tetapi setiap kali dikoreksi, setiap kali firman datang, kita menjadi tersinggung dan mulai kita punya berbagai alasan. Susah sekali untuk kita mau dipolakan dalam kebenaran. Susah dan sulit sekali untuk kita menjadi orang-orang pelaku firman. Firman menjadi sebegitu familiar, sehingga saudara tidak ada kehidupan pertobatan, tidak ada kehidupan yang menghasilkan buah, tidak ada kehidupan yang menunjukkan bahwa orang-orang yang mendengar firman, orang-orang yang berada di Betel, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka mengalami diubahkan oleh Tuhan, mereka mengalami yang namanya firman di-download bagi mereka, dan terjadi restorasi, terjadi perubahan. Tetapi begitu familiarnya, karena firman ketika disampaikan, pola pikir jemaat belum terbangun secara akurat. Dan saya mau berkata kepada kita, ketika pola ilahi itu terbangun dalam hidup kita, firman kebenaran bekerja dalam hidup kita, maka saya percaya responmu ketika engkau ada dalam perkumpulan, engkau ada di dalam rumah Tuhan, engkau antusias, engkau mendengar, karena engkau perlu dengan cermat menerima prinsip-prinsip firman, dan engkau menghidupinya, sehingga engkau tidak lagi menjadi umat peminta-minta berkat, tujuannya hanya berkat. Dan sehingga juga kita para pemimpin hanya berusaha menyampaikan firman yang sesuai dengan apa yang jemaat mau, hanya bicara berkat, hanya bicara hal-hal yang hanya sementara, tidak mempolakan hidup jemaat. Karena itu saudara, hari-hari ini dan hari-hari ke depan, Tuhan akan terus mengevaluasi kita semua, tidak terkecuali kita para pemimpin, para pelayan, para umat Tuhan. Kita semua akan dievaluasi. Karena itu mari kita pastikan di rumah Tuhan, di Betel itu ada firman yang menerobos hatimu, ada firman yang mendisiplin hidupmu. Karena dengar baik, begitu luar biasa suatu kehidupan yang sudah terbangun begitu rupa. Orang ada di gereja tapi tidak mau diatur. Orang ada di gereja tapi suka-suka mereka. Ini bukan tujuan gereja kita sekadar kumpul-kumpul lagi, tapi orang ada di gereja dia mau diatur. Ada banyak orang ada di gereja tapi dia tidak mengikuti pemimpin. Karena itu mari hari-hari ini pastikan engkau mengalami di mana restorasi terjadi, firman yang membawamu dari hari ke hari, memastikan hidupmu tak akan sama lagi. Katakan amin. Jadi model kita ingat, bukan kita memberkati. Sebagai pemimpin saya harus memastikan bahwa ketika jemaat hanya sekedar mendapatkan firman yang memberkati, maka dengar baik-baik, ketika model ini hanya hadir untuk memberkati, untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat sementara, maka saudara, saya dapat pastikan bahwa jemaat tidak akan terbangun secara akurat, tapi terpola dengan kehidupan suka-suka mereka. Yang penting sudah ada di dalam gereja, tapi tidak ada pola di sana, sehingga segala sesuatu begitu dengan segala hal yang mereka lakukan, dengan segala keberadaan mereka, yang penting sudah menjadi orang percaya. Bukan lagi saudara, kita harus mempolakan. Sebagai pemimpin, saya sadar bahwa untuk membawa jemaat mempolakan mereka dalam kebenaran, ini tidak mudah saudara. Butuh firman anugerah, butuh kehidupan juga yang harus terpola. Karena kita tidak cuma sekedar ambil khotbah, tapi kita sendiri tidak hidup di dalamnya. Kita tidak sekedar berbicara ke sana, tapi firman tidak bisa menerobos hati kita. Firman hanya sekedar hanya untuk jemaat atau untuk yang lain, tapi kita sendiri lepas dari firman. Oh, hari ini saya mau berkata kepada saudara, sudah waktunya gereja alami terobosan. Oh, akan terjadi eksodus besar-besaran. Gereja TPI akan mereka eksodus mencari di mana bagaimana Betel itu
hadirat Tuhan, kuasa firman bekerja, kuasa firman membebaskan. Karena itu mari restorasi pelayanan kita. Mari cari waktu, ambil waktu untuk terus mencari Tuhan. Hubungkan dirimu, adopsi pola-pola kebenaran yang terus membawa kita hari-hari ini. Firman yang relevan, firman yang membawa kita di zaman ini dan membawa kita dari hari ke hari. Makin mata kita terbuka, makin kita melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Amin, saudara. Oh, saya berdoa, saudara, dari hari ke hari Tuhan akan terus bekerja. Mari saudara, saya percaya ini bukan tentang kita lagi. Ini bukan tentang gerejamu besar, gerejaku kecil. Ini bukan tentang semua yang kau miliki lebih banyak, lebih diberkati atau tidak, hanya sedikit. Bukan tentang itu lagi. Karena lihat, mari kita lihat di Matius pasal 6, saudara. Matius pasal 6 ayat 33. Alkitab berkata begini, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah sebuah penekanan. Ini adalah sebuah penekanan. Dikatakan, dan ia akan memberikannya kepada kalian jika kalian mengutamakan dia dan hidup menurut kehendaknya. Perhatikan, ayat ini, pasal 6 ini ditutup dengan ayat penting, pesan penting. Karena banyak orang hanya mengejar apa yang sementara. Banyak orang hanya mengejar apa yang hanya secara lahiriah, bicara berkat. Tapi mereka menjadi gemuk di dalam rumah Tuhan, nyaman di dalam rumah Tuhan. Gaya hidup mereka tidak terpola dengan benar. Oh, waktunya sekarang pola hidup orang benar. Pola ilahi harus terbangun. Pola Kristus harus terbangun. Kristus memberikan contoh teladan. Dia mati, dia bangkit bagi kita. Dia menyatakan pengorbanan yang sempurna. Sehingga gereja harus dari hari ke hari alami peningkatan. Hidup mereka diubahkan. Dan hidup yang kita hidupi sekarang untuk menyatakan tujuan kerajaan Allah. Bukan lagi kepentingan kita, bukan lagi kepentingan gereja lokal saya, tapi bagaimana Tuhan melalui gereja yang terus dibangun, dipolakan dalam kebenaran, Tuhan hadir di sana. Amin. Alkitab di sini berkata dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat 34. Jadi jangan khawatir akan hari esok. Esok pun Allah akan memelihara kalian. Hari ini cukup banyak kesusahan yang harus kalian pikirkan. Dikatakan hari ini cukup banyak kesusahan yang harus kalian pikirkan. Jadi saudara, mari kita tidak melihat hal-hal yang hanya sementara, tapi apa yang sedang Tuhan kerjakan, apa yang sedang Tuhan bergerak dalam hidup kita. Ketika Tuhan menaruh sesuatu di hati seseorang, itu adalah kehadiran Tuhan secara absolut bagi orang itu. Itu adalah kehadiran Tuhan bagi setiap jemaat, setiap pribadi. Karena itu mari pastikan engkau memiliki respon yang benar, sikap hati yang benar, ketersediaanmu. Tidak lagi main gereja-gerejaan, tidak lagi sekedar saudara melayani, tapi saudara tidak merasakan apa-apa. Waktunya engkau mengubah caramu. Engkau harus benar-benar memastikan firman kebenaran itu terus menjadi pesan penting, mengubah engkau, merestorasi hidupmu, dan terjadi terobosan dari hari ke hari. Katakan amin. Oh, saya percaya saudara. Itu sebabnya saudara perhatikan di sini. Ya, perhatikan di sini kalau saudara lihat bahwa pola gereja yang memberkati adalah pola gereja yang akan membawa umat Tuhan untuk terus dibangun. Jadi firman menjadi poin penting. Tidak cuma mereka menerima firman, hanya firman yang mana, firman yang enak, firman yang mereka sukai. Tapi kalau sudah bicara soal kehidupan ditegur, kehidupan disiplin, tidak mau terima. Ini yang sangat berbahaya ketika gereja seperti ini, saudara. Karena kita tidak lagi hanya fokus pada berkat yang hanya sementara. Model membangun adalah untuk supaya membangun kekekalan, membangun nilai kehidupan yang kekal di dalam hidup setiap orang percaya, sehingga mereka memiliki destiny. Mereka mengenal bahwa ada destiny Tuhan dalam hidup mereka, ada tujuan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga gereja dapat berfungsi dengan baik dari hari ke hari. Setiap anggota dapat bersinergi satu dengan yang lain, bersinergi untuk menyatakan kemuliaan hadiratnya. Jadi bagi kita sebagai para pemimpin, para pelayan dan jemaat, terlebih saya bicara mengingatkan kita para pemimpin bahwa kita adalah pembangun. Kalau kita adalah pembangun, ya maka saudara pastikan materialnya ada. Kita tidak mungkin memiliki material tidak asli.
Karena kalau kita memiliki material tidak asli, coba saudara, pas contoh bangunan ini kalau dibangun ada batu, habis itu tela, habis itu pasir. Jadi apa bangunan itu saudara? Tapi yang pasti saudara, contoh ini memberikan inspirasi, memberikan hikmat kepada kita bahwa membangun jemaat ini tidak mudah. Ya, saya bicara di sini bukan berarti saya hebat, tapi mari kita terus belajar. Katakan amin. Kita harus memiliki para pemimpin, para pelayan, mari kita harus memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat internal bukan eksternal. Kebutuhan secara rohani dalam hidup jemaat harus menjadi amat penting, karena ini lebih berharga, lebih luar biasa, lebih hebat, lebih dahsyat, mampu bertahan dan membawa mereka kepada hidup kekekalan. Itu kebutuhan secara internal. Amin. Itu yang harus menjadi poin penting untuk supaya menjadi peringatan buat kita, menjadi warning buat kita. Karena ketika kita memiliki ketajaman, perhatikan baik-baik. Para pelayan, perhatikan, membicara ini bicara di rumah rohani kita. Perhatikan para pelayan, engkau yang sedang live streaming, perhatikan baik-baik. Ketika engkau memiliki ketajaman dan wawasan prophetic, ini tidak terjadi begitu saja, tapi terbangun dengan keintiman kehidupanmu yang terpola dengan benar, keintimanmu dengan Tuhan, hidup waktu pribadimu dengan Tuhan, terus melatih diri, doa dalam roh, deklarasi firman, renungkan firman, perkatakan firman, terus kita makin digosok, maka kita ketajaman kepekaan roh kita makin tajam. Kita akan mengalami bagaimana mengalami pesan-pesan Tuhan itu begitu tajam, pesan-pesan profetik, hikmat Tuhan akan mengalir dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin saudara. Karena sebagai pembangun kita tidak boleh berpikir hanya sekedar membangun dalam berpikir seputar penyelesaian, hanya seputar misalnya masalah. Yang penting mereka baik-baik, yang penting mereka melayani secara baik. Tapi kita tidak tahu apa yang sebenarnya yang sedang terjadi dalam hati mereka. Dan ini saudara ini hanya bersifat sementara. Seperti contoh misalnya, ketika berbagai ujian terjadi, maka saudara berbagai hal harus berhenti. Akhirnya pelayanan yang tadinya mungkin kita atur bagus, kita harus live streaming, kita harus ini dan itu terjadi, kita menjadi kebingungan. Tapi saudara, inilah sebuah latihan bagi kita. Karena itu kita harus menjadi pelayan roh, pelayan api. Kita harus terus belajar secara profetik, memiliki wawasan yang tajam, memiliki kepekaan yang tajam. Karena kita memiliki hubungan dengan Tuhan, sehingga hidup kita, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, kita mengeksekusinya. Karena Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus memberikan komando kepada kita. Katakan amin. Itu sebabnya saudara perhatikan, secara rohani, ketika kita hanya berfokus pada jemaat yang memberkati, model plan memberkati, ujiannya akan terlihat saudara. Seperti contoh kemarin kita alami babak COVID. Perhatikan baik. Di situ saudara akhirnya kita menjadi teruji. Kenapa? Saudara, ibarat gini, bangunan ketika kita tidak bangun dengan benar, kita bukan seorang pembangun yang baik. Maka saudara, kita tidak cuma memikirkan yang penting bangunan sudah terlihat, ditutup sini, tutup sana dengan rapi, dengan manis. Tapi begitu ujian gempa datang, ujian angin puting beliung datang, gedung rontoh dengan tiba-tiba retak dan hancur. Nah demikian juga, ini arti secara lahiriah, secara rohani, kehidupan jemaat yang hanya model memberkati. Kita memiliki peranannya model mengejar berkat, model hanya memberkati. Yang penting mereka sudah diberkati, firman sudah pergi, dan jemaat juga hanya mengejar berkat. Ketika hal-hal ini datang, ujian-ujian, kerusakan-kerusakan terjadi, mereka tidak bisa bertahan. Mereka akan mengalami kerusakan yang amat sangat parah, karena rumah itu tidak bisa kokoh, bangunan itu tidak bisa kokoh. Itu sebabnya kita model membangun sehingga iman jemaat terbangun kuat, iman jemaat akurat. Masalah, tantangan, hantaman dunia datang, mereka strong in the spirit. Mereka kuat di dalam roh. Mereka tidak melihat fakta yang ada, karena mereka terpola dengan benar. Orang benar hidup oleh iman, maka fakta apapun dapat berubah. Karena orang memiliki keberanian, mereka memiliki dasar keyakinan, mereka memiliki prinsip firman yang kuat bahwa orang benar hidup oleh iman. Kalau saya dibangun
dengan di dalam iman. Firman iman itu akan menunjukkan dirinya, akan memanifestasikan dirinya bahwa saya diamankan oleh Tuhan. Firman itu akan menjadi mujizat dalam hidup kita, terjadi atas seluruh hidup kita. Mari hari lepas hari, engkau dan saya adalah pembangun. Katakan amin. Seorang pembangun akan tahu benar untuk mencampurkan bahan-bahan material itu. Karena itu saudara, pastikan kita dari hari ke hari. Perhatikan, jika pondasi dari rumah itu tidak dibangun secara akurat, maka generasi selanjutnya akan mengalami kerugian yang besar. Jadi pastikan, jangan lihat hal lahiriah, tetapi secara roh ada sesuatu yang sedang berubah. Ada sesuatu di alam roh ini sedang berubah. Dan orang-orang yang tidak terbangun secara akurat dalam kebenaran, hanya model gereja atau orang percaya biasa-biasa, tidak terpola dengan benar, akan mengalami akibat yang fatal. Karena mereka teruji atau tidak, kualitas hidup mereka teruji atau tidak. Amin saudara. Itulah sebabnya mengapa banyak gereja saudara, mengapa banyak orang percaya yang hari-hari ini mereka alami penderitaan, mengalami menderita, mengalami stres, mengalami masalah, persoalan, mengalami terus tertekan, mengalami terus banyak, alami sakit, penyakit dan lain-lain. Banyak sekali hari yang terjadi. Jawaban masa lalu tidak bisa menjawab masa kini. Artinya jawaban masa lalu yang tidak sempurna akan merupakan benih yang menjadi masalah di saat-saat yang akan mendatang. Artinya mari kita di-upgrade naik. Terus pastikan kita tersedia. Firman kebenaran harus membawa kita. Kita tidak bisa terus berjalan dengan cara kita, dengan pola kita. Amin saudara. Ini dimensi profetik apostolik sedang terjadi di mana-mana. Gereja harus dibangun kuat, doanya harus kuat. Mereka harus bertekun dalam pengajaran rasul. Saudara, kalau engkau tidak bertekun, engkau tidak membiasakan diri, merasa eksklusif sendiri, engkau tidak akan bertahan. Engkau akan tersingkirkan. Karena itu mari sadari ini, Tuhan akan mengevaluasi kualitas gereja, kualitas orang percaya hari-hari ini. Ayo hubungkan dirimu dengan ruang tahta. Segera bangun koneksimu dengan ruang tahta. Bangun karena engkau akan mendapatkan arahan dengan jelas. Katakan amin. Haleluya. Jangan sampai bahaya mengancam kita tapi kita tidak sadar. Tuhan sudah berbicara, Tuhan memakai mungkin sesama keluarga rohani, tapi kita tidak peka, kita tidak mendengarkan arahan itu, malah kita mengabaikan dan memandang mungkin itu hal yang tidak benar. Mari saudara kita belajar, karena ketika ada di dalam rumah Tuhan, kita mengizinkan karunia roh bekerja, maka artinya Roh Kudus akan selalu menolong kita ketika ada bahaya mengancam, ketika ada banyak hal terjadi. Tuhan memberikan kita arahan sehingga kita tidak tertinggal dalam kegerakannya, tapi Dia akan menuntun kita dari waktu ke waktu. Katakan amin. Yang berikut saudara, pastikan ya, mengalami kita model gereja yang mengalami kepuasan. Kita bukan mengalami kepuasan di masa sekarang, ingat baik-baik, tetapi untuk tujuan masa depan. Jadi tujuan kita bukan mengalami kepuasan, pujian, sanjungan hanya sesaat. Oh gerejanya luar biasa, oh dahsyat hadirat Tuhan. Bukan. Habis ibadah, pulang dari ibadah, kosong pikiran. Tidak ada sesuatu yang berbekas. Karena tidak ada pola. Kalau engkau terpola dengan kebenaran, engkau terpola dengan firman, kebenaran itu akan menjadi tertancap di dalam rohmu. Itu benar-benar akan mengubahmu dan itu menjadi hidup di dalam dirimu dari hari ke hari. Amin. Model yang memberkati hanya berkonsentrasi, dengar baik. Model yang memberkati hanya berkonsentrasi pada pengalaman dan kepuasan di masa sekarang. Jadi hanya konsentrasinya yang kita puas, pelayanan luar biasa, orang acungi jempol, luar biasa, hebat, tidak ada lawan. Halo, bukan itu saudara ya. Model membangun adalah berkonsentrasi dengan baik. Model gereja membangun adalah berkonsentrasi pada tujuan dan proses menuju ke masa depan.
Jadi bukan sesaat. Oh merinding. Oh hadirat Tuhan luar biasa. Tapi tanya pulang, dapat apa? Alami terobosan tidak? Firman itu bekerja tidak? Mengubahkan engkau kah tidak? Gitu saudara. Amin. Amin saudara yang di rumah. Musim berkat dan penyegaran itu memang baik. Saudara kita bikin KKR, saudara bikin seminar dan lain-lain. Tapi saudara jika tidak ada agenda Tuhan, Tuhan tidak berbicara di sana, maka ini hanyalah model memberkati. Habis KKR hilang semua lagi. Hanya penyegaran sesaat. Oh laba-laba diterima, terima pengurapan. Hanya sesaat, disembuhkan, habis itu so hilang, tidak lagi gereja, tidak tahu kemana. Karena model memberkati, bukan dibangun. Halo? Mari hari lepas hari kita izinkan Tuhan terus bekerja dalam seluruh hidup kita. Izinkan Tuhan mengoreksi hidup kita. Amin. Kalau Tuhan mengoreksi hidup kita, maka saudara hidup kita tak akan sama. Hidup kita terus dari hari ke hari makin strong, makin kuat. Musim di mana Tuhan akan membawa kita. Karena ketika kita hanya menjadi orang-orang yang mengalami berkat, saudara, kita sedang menuju kemana sebenarnya? Gereja ini sedang mau dibawa kemana sebenarnya? Apakah hanya bicara Tuhan datang memberkati selesai? Kita harus dari gereja memerintah. Kita harus menjadi gereja yang berotoritas. Di hari-hari ini Tuhan sedang memunculkan orang benar yang berbeda. Dan kita harus hidup akurat. Kita harus hidup dalam kebenaran. Kita tidak bisa lagi main-main. Sekedar yang penting kita sudah ibadah selesai. Peduli amat dengan orang lain. Peduli amat dengan hidup orang lain. Dia sungguh-sungguh tidak kakas tinggal. Misalnya seperti itu. Tidak lagi saudara. Amin. Mari semua orang harus di-set mendengarkan frekuensi surga. Frekuensi surga harus menjadi nyata. Katakan amin. Kita tidak lagi sekedar terus berkajang, merasa punya pengalaman roh, tumbang di dalam roh, berbahasa roh, tertawa di dalam roh, kepenuhan dan lain-lain, bernubuat sampai. Bukan cuma itu saudara. Oh haleluya. Tetapi saudara, untuk mengubah dunia ini kita memerlukan dari sekedar pengalaman seperti itu. Untuk mengubahkan komunitas, untuk mengubahkan keadaan di sekitar kita. Kita tidak hanya sekedar memegang pengalaman itu, merasa punya pengalaman rohani, maka begitu rohani. Tidak. Kita harus benar-benar dari hari ke hari, segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita memiliki tujuan. Dan jadi bukan cuma berhenti jadi eksklusif, cuma berhenti jadi orang tukang bernubuat, jadi berhenti menjadi tenar sendiri. Bukan saudara ya. Ada satu buku saya baca saudara, itu sangat memberkati sekali, dari Pastor Stefanus Heri. Itu buku itu berjudul Menjadi Sisa. Dengar baik-baik. Begitu saya baca itu, saya berlari mengejar Tuhan gila-gilaan. Saya kembali lagi benar-benar berfokus. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau jadi sisa. Kenapa? Ada banyak orang terus berjalan dengan pengalaman rohaninya masa lalu hebat, luar biasa, bernubuat, pemimpin, dikagumi dan lain-lain. Tidak lagi, saudara. Sudah tidak relevan dengan sekarang. Kalau engkau hanya membawa urapan yang waktu itu, tantangan sekarang sudah berbeda, saudara. Amin. Kita perlu makin dalam dengan Tuhan. Amin. Sekalipun kita menerima karunia-karunia, tetapi kita tidak menggunakan secara konsisten, maka itu juga sama halnya dengan merusak tujuan yang diberikan. Jadi artinya apa yang Tuhan berikan kepada kita hari lepas hari harus makin luar biasa, makin segar, makin bertumbuh, makin kuat. Bukan akhirnya stagnan karena kita sudah error. Orang sudah memuja kita, orang sudah mengagumi kita, kita sudah puas dengan apa yang ada. Oh tidak ada yang bisa help. Siapa yang bisa lawan? Kalau sudah bicara, si ini, si situ, luar biasa. Tidak saudara, hanya karena anugerah kita dipakai oleh Tuhan. Katakan amin.
Ya saudara, mari kita terus dari hari ke hari kita memastikan bahwa secara akurat kita melaksanakan apa yang menjadi agenda Tuhan. Secara akurat kita membawa kehendak Tuhan, menghidupi kehendak Tuhan, sehingga rencananya digenapi, rencananya menjadi terrealisasi. Dan itu sebabnya gereja tidak boleh hanya berfokus untuk mengalami saat-saat yang menyenangkan di dalam ibadah saja. Oh luar biasa, saya merinding. Ya saudara, itulah realita hadirat Tuhan. Tapi tidak cukup hanya engkau merinding, engkau terkagum-kagum, engkau alami sesuatu, tapi teruslah meningkat, karena engkau ada tujuan Tuhan. Di dalam dirimu ada destiny Tuhan. Engkau adalah pembangun. Kau akan dipakai olehnya dari hari ke hari menjadi orang apostolik. Amin. Untuk itu saudara, pastikan dalam pertemuan apapun itu, ibadah raya, doa-doa saudara, pastikan dimensi kehidupan yang utuh itu benar-benar makin diekspos oleh Tuhan. Kehidupan kita akan makin menjadi jelas. Ketika firman mengekspos kita, firman kebenaran dibukakan kepada kita, kita akan mengetahui, terkoreksi. Jangan kita bebal. Kita sudah terkoreksi, merasa benar diri. Ini kebanyakan, sehingga jangan heran Tuhan tidak bisa membawamu lebih lagi. Karena firman sudah datang, firman sudah mengoreksi. Tapi merasa diri bebal, merasa diri tidak ada apa-apa, benar saja, aman-aman saja. Ini yang sangat-sangat berbahaya saudara. Firman sudah datang, artinya Tuhan sedang mengimpartasi isi hatinya supaya kita alami kehidupan yang makin meningkat, alami perubahan. Kita mengenali kelemahan kita, kita berubah. Hal-hal yang harus berubah, saudara berubah, karena kualitasmu akan meningkat dari baik ke baik, dari hebat ke hebat. Amin. Double decade of open heaven. Tuhan akan terus kerjakan. Double decade. Tuhan akan bekerja dua kali ganda, ya. Akan Tuhan curahkan berkat-berkat kepada kita. Mari kita alami peningkatan. Katakan amin. Jangan sampai engkau tertinggal. Amin saudara. Kita sementara saudara memastikan seluruh kehidupan kita secara pribadi. Ya, jangan tunjuk orang lain, ya. Kita sedang memastikan setiap pribadi. Kalau roh tidak berbicara, saudara, saya tahu, saya pun bukan siapa-siapa. Tapi saya harus menjadi suara Tuhan. Didengar atau tidak, diterima atau tidak, diresponi atau tidak. Saya akan tetap belajar sebagai hamba yang taat. Saya lakukan bagian saya di hadapan Dia. Amin, saudara. Ya mungkin Tuhan sudah pakai berbagai cara untuk sebenarnya Dia mau menjangkau kita, Dia mau memakai kita, Dia mau membawa kita pada level yang lebih tinggi, tingkatan dimensi posisi rohani yang lebih tinggi. Tetapi kita terus mengandalkan kehebatan kita manusia, mengandalkan skill kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan kehebatan yang kita punyai, bahwa tidak ada saingan. Tidak bisa saudara. Faktor Tuhan harus nyata. Tuhan harus menjadi amat sangat penting, ya. Dan itu hanya orang-orang yang peka dengan Tuhan akan bisa merasakan dimensi Tuhan atau bukan. Dimensi Tuhan atau dimensi kedagingan itu akan sangat dirasakan. Katakan amin. Jadi saudara pastikan jangan hanya sekedar datang mencicipi hadirat Tuhan. Selesai mencicipi hadirat Tuhan, sebentar seperti menelan pil penenang, tapi setelah itu begitu berapa jam kemudian jadi kambuh lagi. Jangan. Jadikan firman yang mengubah engkau dan hidupmu menjadi berubah, hidupmu menjadi berbeda. Katakan amin. Ya. Karena hadiratnya akan terus memastikan kita dari hari ke hari. Kita dapat berkomunikasi. Kalau engkau membangun hidupmu terpola dengan benar, apa yang kau rasakan ketika ada di rumah Tuhan, ketika engkau ke gereja, engkau merasakan hadirat, harusnya itu terus terpola. Harusnya engkau terus bangun hidupmu, karena engkau akan mengalami di mana hadiratnya, intensitas roh akan makin meningkat. Karena ada hubungan yang kau jaga, ada hubungan, ada pola yang kau bangun. Engkau mempolakan hidupmu. Hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang belum selesai dalam hidupmu, engkau bangun dengan firman. Jadilah pembangun yang baik. Jangan jadi pembangun tapi bukan material yang sebenarnya. Saya ingat dulu saudara ya, ingat dulu masih kecil, kalau sekumpulan anak-anak itu
suka meniru, jadi suka bikin semacam keluarga, satu keluarga gitu. Walaupun masih kecil-kecil, ada papa, ada mama, ada anak-anak. Anak-anak itu bikin kayak boneka atau apalah pokoknya dibikin. Lalu bikin rumah dari daun pisang, kayu-kayu. Dibikin mencontoh sesuatu. Itu masih kecil, menginspirasi gitu sebagai papa-papa dan mama-mama dan ada anak-anak. Ada masak-masak daun-daun. Saudara, masa kita masih kecil aja bisa inspirasi hal begitu. Baru kita sudah di titik ini, orang-orang yang sudah penuh dengan hikmat, baru kita tidak bisa menerima apa yang menjadi jernih dalam hidup kita. Oh, hubungkan dirimu secara akurat. Hubungkan dirimu secara akurat. Karena yang terbaik akan datang. Yang terbaik akan Tuhan terus kerjakan dalam hidupmu. Salahmu sendiri kalau engkau Tuhan mulai bangun portal jalan roh untuk hidupmu, tapi engkau menahan karena kedaginganmu, karena ada banyak hal yang tidak beres dalam hidupmu, sehingga engkau sendiri yang bodoh, engkau sendiri yang menutup jalan masuk roh di dalam pelayanan, jalan masuk roh di dalam hidupmu. Bertobatlah sebelum terlambat. Beri hidup kita, koneksikan hidup kita dengan Tuhan. Amin. Seringkali kita hanya suka menyalahkan orang. Seringkali kita hanya melihat hal-hal yang eksternal. Saudara, itu adalah bagian dari untuk menyadarkan kita. Karena itu kita harus sadar. Amin, saudara, kita harus sadar dan terus berubah dari hari ke hari. Semua karena anugerah Tuhan. Kita tidak bisa berkata karena saya hebat, karena saya mampu, karena saya sanggup. Bukan. Tapi karena Tuhan. Jadi saudara harus terus pertahankan. Sehingga saudara kita dari hari ke hari kita makin alami. Jauh lebih baik, jauh lebih kuat. Kita dapat terus mengalami masuk di dalam hadirat Tuhan. Jalan roh di dalam hidupmu. Ke dalam seluruh aspek kehidupanmu. Roh punya akses, Roh Kudus punya akses. Dia bekerja, tidak ditutupi, tidak ada pemblokiran oleh karena kedaginganmu begitu kuat, oleh karena kesombonganmu, oleh karena keegoisanmu, oleh karena keangkuhanmu, oleh karena kemapanan hidupmu, oleh karena engkau merasa lebih dari yang lain. Oh, itu akan sangat tertutup. Sebaliknya ketika engkau membuka diri, maka itu seperti air yang menerobos, akan mengalir dan membersihkan seluruh hidupmu, sehingga engkau akan memanifestasikan kehidupan rohani yang makin meningkat, makin mengalami hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa. Kalau diibaratkan seperti Yesiel katakan, air di pergelangan, naik di lutut, naik di pinggang, sampai berenang. Engkau tidak lagi berada di tempat yang dangkal, tetapi engkau berada di tempat di mana air yang dalam, engkau bisa berenang. Katakan amin. Bukan cuma menyentuh jiwa saja, bukan cuma saat itu saja. Setelah itu seperti meminum pil penenang, hanya 2-3 jam ada di dalam rumah Tuhan, selesai, stres lagi, pusing lagi, menjadi penakut lagi, menjadi ketakutan, menjadi apa dan apa dan apa. Saudara, ini berbahaya. Saudara harus pastikan hidupmu, rendahkan hati dan datang pada Tuhan. Koneksikan hidupmu sungguh-sungguh. Katakan amin. Saudara lihat pengalaman ya, ini ada pengalaman siapa tuh? Yohanes dengan Petrus, mereka berapa orang itu saudara memiliki pengalaman yang ketika mereka berada di atas gunung itu, di Lukas pasal berapa tuh saudara? Ya, bagaimana mereka saudara di sana mengalami kondisi itu? Ya, sebentar kita lihat. Oke saudara, next. Waktu kita sedikit. Yesus lihat mereka bersama-sama dengan muridnya, mereka di atas gunung. Petrus dengan Yohanes. Apa yang terjadi saudara? Mereka benar-benar merasakan kemuliaan hadirat Allah itu ada di situ. Sehingga mereka bilang sama Tuhan begini, kita bikin tenda, satu untuk Bapak, satu untuk engkau, satu untuk kami. Guru, satu untuk engkau, satu untuk kami, dan satu untuk Elia. Saudara perhatikan, ketika saudara dan saya mengalami kondisi di mana itu begitu indah, suasana hadirat Tuhan begitu luar biasa, tapi saudara ini tidak cukup untuk saudara bisa membuat kita bertahan. Ini saudara hanya sesaat ketika kemuliaan hadirat Allah turun. Banyak gereja lebih tertarik kepada kehidupan yang hanya menerima, hanya sentuhan-sentuhan sesaat, sehingga mereka seringkali bercerita, aduh luar biasa. Tapi kenapa ada tetapinya? Ya saudara,
Karena kita seringkali hanya begitu tersentuh jiwa, sudah selesai, puas di situ. Nah, cari lagi, gali lagi, dari bawah lagi. Kita tidak bisa mempertahankan terus dari hari ke hari, dari hari ke hari. Mari kita jaga sehingga kita menjadi polisi surga. Kita menjadi orang-orang yang berjaga-jaga di setiap teritori. Kita menjadi orang-orang yang dipercayakan, berotoritas. Katakan amin. Ya saudara, saya berdoa saudara, dari hari ke hari kita menarik turun hadirat Tuhan. Kuasa supranatural secara besar-besaran dapat mempengaruhi setiap orang. Kita menjadi orang-orang yang membawa hadirat Tuhan. Orang-orang yang menyatakan bahwa sungguh-sungguh hadirat Tuhan akan dinyatakan lewat hidup kita yang terpola dengan benar. Hadirat Tuhan akan bekerja. Setiap orang yang menerima dan mendengar akan merasakan itu. Kita tidak bisa hanya berbicara saja, tapi orang akan merasakan. Orang akan merasakan. Saya katakan sekali lagi, orang akan merasakan. Karena itu saudara, mari pastikan begitu kita mengalami hal-hal yang luar biasa, saudara, mari kita memiliki hati yang terus rindu, sehingga kita membawa efek, membawa dampak, membawa pengaruh bagi orang lain. Amin. Bagi kota, bagi bangsa, bagi komunitas di mana saudara ada, saudara bekerja. Artinya kalau Tuhan hadir begitu dekat, Ia akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal kita seperti bisa menjamah, dan memang menjamah. Ketika kita menjamah Tuhan, sesuatu terjadi dengan segera. Katakan amin. Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Dengan cepat Tuhan dapat bekerja. Karena saudara, begitu engkau memiliki suatu kehidupan yang luar biasa, sehingga engkau meledak di dalam roh. Katakan amin. Tuhan mau menjadi pusat, sehingga apapun yang dibangun, apapun yang diletakkan oleh manusia, saudara, ini harus rontok semua. Tapi kita harus berfokus kepada Tuhan. Manusia hanyalah alat. Karena itu manusia ini punya pengaruh penting juga. Dia harus dipolakan dengan benar. Sebagai pemimpin harus terpola dengan benar. Sebagai pelayan harus terpola dengan benar. Sehingga kita menjadi salurannya, anugerahnya, kuasanya bekerja lewat hidup kita. Amin. Kalau orang-orang yang terpola dengan benar, hidup mereka bersih. Mereka menjadi saluran yang bersih. Tidak tersendat-sendat oleh karena hal-hal yang kedagingan. Tapi mereka akan menjadi saluran yang bersih. Katakan amin. Ya, saya berdoa saudara, kita semua dari hari ke hari terus mengalami posisi di mana kehidupan rohani kita makin berbeda. Tanpa saudara memberi diri kepada Tuhan, kita mengenal tujuan, maka saudara tidak akan pernah bisa berjalan menempuh destiny yang dari Tuhan. Sampai kita mengalami dan benar-benar bertemu dengan apa yang menjadi agenda Tuhan, tujuan Tuhan. Hidupmu diteguhkan, engkau mendengarkan arahannya, maka engkau menjadi orang yang tak sama lagi. Kita berjalan, saudara, tidak lagi berjalan dengan mau kita. Kita melayani tidak lagi melayani semau-mau kita, tetapi sebagaimana kita berjalan di dalam arahannya, kita melayani dengan arahan Dia. Dia akan berbicara amat sangat jelas kepada kita. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang sekedar menjadi kumpulan orang-orang yang begitu eksklusif terlihat, begitu luar biasa terlihat, tapi sebenarnya hidup rohani kita keropos seperti tulang keropos. Kita tidak bisa bertahan di tengah-tengah masalah. Kita tidak bisa bertahan di tengah-tengah pencobaan. Begitu ada masalah sedikit kita begitu ciut. Begitu ada tantangan sedikit kita mudah menyerah. Oh, saya berkata tidak lagi atas hidupmu. Karena firman ini sudah di-download. Ayo polakan dalam hidupmu. Bangun hidupmu. Jadilah pembangun yang baik. Pastikan kehidupan rohanimu terus dibangun dari material firman yang di-download setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Entah mam sampaikan, entah engkau terima sebagai rema, engkau baca mungkin 5 pasal setiap hari. Izinkan dia membangun hidupmu. Engkau harus tersedia. Latihlah dirimu bekerja sama dengan Roh Kudus. Katakan amin. Sebentar memperiksa dulu. Oh, haleluya. Ya, Roh Kudus tolong. Tuhan. Terus berdoa saudara, sambil mendengar, tapi saudara juga terus berdoa. Yang berikut saudara perhatikan. Ketika saudara model
memberkati, berkonsentrasi untuk membawa setiap individu menemukan potensinya. Jadi model yang memberkati, berkonsentrasi untuk membawa setiap individu menemukan potensinya. Sementara perhatikan model membangun, menyatukan. Perhatikan kalimat ini. Model membangun adalah menyatukan setiap individu. Artinya per orang, setiap orang. Menyatukan setiap orang, lebih dari satu orang, ya. Menyatukan setiap individu untuk destiny bersama, untuk tujuan bersama. Jadi setiap orang dipersatukan dan terhubung satu sama lain, sehingga mereka bertanggung jawab terhadap satu sama lain. Mereka tidak saling menyerobot, menyerang. Bahkan mereka tidak menabur benih perpecahan. Mereka tidak membiarkan antara sesama saudara saling menyerang, saling menghakimi, ya, saling menunjuk, saling mungkin merasa lebih hebat dari yang lain, ya. Tetapi saudara, justru dalam model membangun adalah mereka disatukan dari setiap orang untuk korporat, tujuan bersama, yaitu tujuan kerajaan. Amin. Dan saling menjagai. Di sana mereka akan saling menjagai satu sama lain, saling menghormati satu sama lain. Mereka menyeberang bersama-sama karena mereka tahu ada warisan menanti mereka secara bersama. Katakan amin. Perhatikan di Yoel pasal 3 ayat 17 dikatakan, saudara perhatikan Yoel pasal 3. Bukan Yoel, Yosua. Baca Yosua pasal 3. Yosua pasal 3 ayat 17 dikatakan, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Saudara, perhatikan, model yang memberkati, setiap orang percaya diberkati dan dibawa ke tempat pemenuhan dan kepuasan pribadi. Dengar baik-baik. Model pelayanan memberkati adalah, saudara perhatikan, model memberkati, setiap orang percaya diberkati dan dibawa kepada pemenuhan dan kepuasan pribadi. Pengalaman orang percaya bersifat pribadi dan keputusan yang berpusat pada firman yang diterimanya secara pribadi. Jadi hanya untuk pribadi, bukan untuk orang banyak, bukan untuk secara bersama-sama, bukan untuk semua orang harus merendahkan diri mendengar firman, tapi mengejar diri sendiri, mengejar perkenanan Allah pada diri sendiri, bukan secara bersama-sama diselaraskan. Ketika Yesus memerintahkan para muridnya untuk berlayar menyeberang dengan perahu, perhatikan, ia menantikannya, ia memberikan kepada mereka tugas utama. Perhatikan, ia memberikan kepada mereka apa? Tugas utama. Angin sakal bertiup dan perahu mereka diombang-ambingkan gelombang. Petrus menemukan cara untuk keluar dari perahu dan melompat untuk berjumpa dengan Yesus. Sementara para murid yang lain sibuk berusaha mempertahankan agar perahu mereka tidak tenggelam dan arah mereka tidak berubah. Saya yakin, saudara, hari ini saya yakin, saya percaya bahwa tidak ada seorang pun yang menghargai kenyataan bahwa Petrus keluar dari perahu. Dengar baik-baik. Hari ini saya mau berkata pada saudara, tidak ada seorang pun yang setuju dengan Petrus keluar dari perahu. Dengar baik, meloncat dari perahu. Apa yang terjadi? Karena ketika seharusnya ia tetap dalam perahu bersama-sama rekan-rekannya yang lain, akan ada banyak hal terjadi, saudara. Ketika orang mulai melangkah mungkin keluar, ketika orang coba untuk ingin membawa roh mereka yang sedang kering, roh mereka yang sedang mungkin dibawa bernyala-nyala, berkobar-kobar, akan ada banyak orang menuding, akan ada banyak orang berkata, kenapa seperti itu? Itu pribadi orang. Haleluya. Kita seringkali salah menerka, salah mengerti. Karena itu miliki hati yang siap sedia. Miliki hati yang selalu belajar untuk hati kita melekat kepada Tuhan. Amin. Di dalam gereja akan ada selalu, saudara, orang-orang yang akan mencari pengalaman pribadi. Ya, tetapi saudara, saya mau berkata di sini, ketika Petrus mulai tenggelam, apakah Yesus biarkan? Yesus tidak biarkan. Yesus memegang tangannya dan membawanya kembali naik ke perahu. Amin.
yang merupakan tugas utama kita. Mari saudara, apabila kita melihat pengalaman Petrus berjalan di atas air sebagai tindakan iman, kita saudara gagal untuk menyadari bahwa mereka yang tinggal dalam perahu pun memiliki iman yang sama saat mereka berdiri bersama-sama demi tugas korporat, yakni mempertahankan perahu dan menjaganya agar tidak dihancurkan oleh badai. Ketegangan antara orang lain dengan gaya hidup individu dan destiny korporat harus dipahami dengan jelas. Jadi saudara, kita harus memahami ini dengan hikmat Tuhan. Jadi kita tidak boleh dengan serta-merta menghakimi, tapi izinkan apa yang Roh Tuhan lagi kerjakan, biar itu sesuatu yang Roh Kudus sedang bawa. Karena Tuhan punya agenda, punya tujuan pada pribadi orang. Amin saudara. Karena itu saudara, mari kita harus membangun gereja. Kita harus membangun sesuai pola, sehingga gereja kita membuat perbedaan. Kita buat perbedaan, bukan hal yang sebaliknya. Kita tidak menjadi berkat, kita menjadi sandungan. Engkau adalah seorang pembangun, dan jika engkau adalah seorang pembangun, hidupmu akan sangat berharga dan berarti ada di dalam tangan Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja dari hari ke hari. Kita harus membangun gereja. Kita harus membangun, saya memastikan sebagai pemimpin, untuk terus oleh anugerah Tuhan, saya membangun seluruh anggota keluarga rohani di sini, sehingga kita dapat membuat perbedaan, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk nama kita, bukan untuk nama jemaat lokal kita, tetapi nama Yesus dikumandangkan. Kerajaan Allah akan kita representasikan. Kita menjadi representasi dari kerajaan, bahwa ada pola terbangun, surga menjadi nyata, realitas surga menjadi nyata, kuasa hadirat Tuhan ada di sana. Katakan amin. Haleluya. Karena itu mari jangan jadi eksklusif sendiri. Bawa hidupmu. Kalau engkau berjalan sendiri, merasa sudah rohani, punya kehidupan doa bagus, punya penyingkapan firman bagus, ini juga saudara sangat berbahaya. Karena kita harus membangun, kita harus ada di tengah-tengah orang yang tepat. Kita harus ada di kumpulan keluarga rohani yang dimana saudara sudah berkomitmen. Engkau harus ada di sana, sehingga ketika persoalan-persoalan hadir, gaya hidup individu segera berakhir, dan segera saudara tersingkir. Saudara memiliki gaya hidup korporat, saudara memiliki destiny korporat, saudara memiliki gaya hidup secara bersama. Harus terus dipahami dengan jelas, karena hikmat apostolik akan mendorong setiap orang percaya untuk melihat gambar destiny korporat yang lebih besar daripada sekedar pemenuhan kebutuhan pribadi, ambisi, agenda pribadi, ketenaran, dan lain-lain. Itu saudara, amin. Yang berikut saudara, wah, Roh Kudus tolong kami. Sudah selesai, Mam terus menyampaikan firman, sudah selesai. Kita tibakan di sini, kita lanjut besok saudara ya. Mam berdoa kita semua dimampukan. Besok kita lanjut, kita akhiri. Besok akan selesai bagian ini. Masih budaya korporat rasuli ya. Bagian-bagian penting yang harus kita perhatikan. Jadi terakhir tadi, bukan menjangkau potensi individu saudara, atau mengumpulkan individu atau per orang untuk mencapai destiny korporat. Jadi bukan potensi individu, bukan pengejaran pribadi, tetapi mengumpulkan orang-orang untuk mencapai destiny korporat. Itu model membangun. Sedangkan model memberkati menjangkau potensi pribadi. Halo saudara, mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kota karalabasyata karalabasyikiralabasi. Glory, glory, glory. Hanya anugerah-Mu Tuhan kami ada hari ini. Bukan kuat, bukan oleh gagah kami. Tuhan mampukan hamba untuk terus dapat membagikan firman, prinsip-prinsip kebenaran penting, sehingga jemaat makin terbangun secara akurat. Kami dapat memahami dan mengerti, menjadi orang-orang berjalan di dalam dimensi profetik dan apostolik. Apostolik profetik makin menjadi nyata. Kami menjadi orang-orang yang berdampak, menjadi orang-orang yang terus makin strong in the spirit. Hidup kami membawa dampak, menjadi pembangun yang luar biasa. Itu sebabnya hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan bekerja, setiap pribadi dilawat, setiap pribadi dijamah, seluruh keluarga rohani terus terpola dengan benar. Hidup mereka makin luar biasa. Mereka membawa perubahan, menunjukkan perbedaan, orang benar yang berbeda. Oh, saya berdoa hari ini di dalam nama Yesus, firman-Mu
muter-meterai, semua dalam pemeliharaan Tuhan, semua dalam proses penjagaan Tuhan, sehingga kasih setia Tuhan terus terjadi. Kami alami, kami rasakan, kami tidak lagi menoleh ke belakang, tapi kami melihat ke depan, jauh ke depan. Tuhan sedang bekerja membawa kami pada destiny, pada tujuan korporat, tujuan secara bersama-sama. Kami berdoa Tuhan siang ini, kuasa Tuhan melingkupi kami semua. Firman-Mu termeterai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Seluruh keluarga rohani diberkati, baik yang ada di kota, yang ada di luar kota, dari berbagai mungkin dari gereja-gereja lokal, sahabat-sahabat kami yang lain. Tuhan juga kiranya memberkati mereka. Terpuji nama-Mu. Tujuan kami adalah supaya kemuliaan Tuhan memenuhi umat-Mu hari-hari ini. Gereja dibangkitkan, gereja bersinar dan memancarkan kemuliaan hadirat. Terima kasih Bapak. Bangsa dan kota kami juga dilawat. Terus lawatan Tuhan terjadi. Kuasa hadirat Tuhan melawat dan memulihkan apapun kondisi keadaan bangsa kami dan kota kami. Kami percaya Tuhan pegang kendali. Terima kasih siang hari ini. Kami mengucap syukur. Seluruh keluarga rohani selalu bersama-sama sehati, bergandengan tangan, saling mendoakan, saling menguatkan, saling mendukung, saling menopang, sehingga perjalanan hidup kami makin hari makin bergairah, makin menjadi tanda dan alamat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus yang manis sudah mengajari kami semua. Dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati bersama-sama siang ini, katakan amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua. Hai semuanya, Tuhan berkati kita siang hari ini. Terima kasih sudah tersedia. Biarlah terus teguh, tetap berjalan di dalam arahan Tuhan, tuntunan Tuhan. Pastikan kita bukan model memberkati, bukan model gereja yang memberkati, hanya menerima berkat, fokusnya hanya berkat sementara. Tetapi kita gereja model membangun. Kita dibangun untuk nilai kekal. Kita dibangun untuk menjadi tanda dan alamat. Karena itu pastikan jangan sampai ketinggalan. Pastikan engkau terus mengalami perubahan. Engkau harus bangun hidupmu secara akurat. Karena engkau adalah pembangun itu. Terjadi atasmu. Mari terus setia, satu hati, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Alami akselerasi, jangan ada penundaan, jangan ada hal-hal yang menghalangi engkau, jangan ada delay, tapi saudara harus alami akselerasi ilahi, percepatan ilahi, responi segera dan alami terobosan. Dari glory ke glory kita akan terus alami, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan berkati kita semua siang ini. Selamat siang dan shalom. Mam sayang kalian semua. Sampai ketemu besok.